A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sahabat sekalian, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nikmat yang terbesar setelah iman. Baik, insya Allah hari ini kita akan melihat terkait dengan kewajiban hijrah, ya judulnya, temanya ya. Nah, khususnya ini dikaitkan dengan kaidah tolong-menolong sesama mukmin. Baik, kita buka dengan melihat sebuah hadis riwayat Imam Ahmad ya. Dari Abdullah bin Amru bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, hijrah bagaimana yang paling utama? Kemudian beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu engkau menjauhi apa yang dibenci oleh Robmu. Dan itu ada dua hijrah. Hijrah al-hadir dan hijrah al-badi. Hijrah al-badi adalah engkau selalu taat jika diperintah dan selalu siap jika diseru. Adapun hijrah al-hadir adalah hijrah yang lebih berat ujiannya dan lebih agung atau lebih besar pahalanya di antara kedua hijrah itu. Nah, ini perlunya membaca Al-Quran secara keseluruhan, kemudian diperjelas oleh hadis ya, terkait dengan hijrah ya sahabat-sahabat. Jadi hijrah itu kan berpindah dari sebuah keadaan ke keadaan lain, atau dari sebuah tempat ke tempat lain. Jadi tentu hijrah itu harus menuju ke perbaikan gitu ya, perbaikan secara terus-menerus gitu. Kita diperintahkan hijrah gitu. Karena kita juga sebentar lagi akan hijrah dari dunia ini. Kita akan hijrah pindah ke alam barzah ya. Nanti dari alam barzah hijrah lagi masuk ke hari kiamat gitu ya. Dan seterusnya. Panjang, lebih panjang dari dunia ya. Jadi manusia itu terus berjalan gitu. Nah, ketika di dunia, orang lupa tentang hijrah gitu. Dia menganggap dunia adalah rumahnya, tempatnya, dia bisa melakukan seenaknya begitu ya, tanpa konsekuensi gitu. Padahal, ya dunia ini yang menentukan nanti di alam barzah dan seterusnya gitu. Kalau di sini kita tidak hijrah, merasa sudah tentram, tenang, hidup hanya begini-begini aja, tinggal nunggu tua, tinggal nunggu mati. Nah, bagaimana kalau nanti dibangkitkan di alam barzah, kemudian mulai di situ disidang ya, dihitung amal-amalnya gitu kan. Nah, jadi memang hijrah itu adalah kewajiban sebenarnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada dua jenis hijrah. Satu hijrah al-hadir, satu al-badi. Jadi sederhananya, kalau hijrah itu ada dua jenis, yang satu hijrahnya terpaksa. Itu yang disebut dengan al-hadir. Yang satu lagi adalah hijrahnya secara sukarela. Itu disebut al-badi. Jadi al-badi itu biasa disebut dengan, kalau Arab Badui itu orang yang nomaden, nggak punya rumah. Dia terus pindah, berjalan, dia terus berjalan gitu ya. Kalau al-hadir artinya Allah hadirkan ke sebuah tempat, dia sudah punya tempat tinggal gitu ya. Nah, jadi yang satu sudah mukim, yang satu masih berjalan gitu. Nah, kalau sukarela itu, kita, ini kan makanya dijelaskan di hadis, hijrah al-badi adalah selalu taat jika diperintah dan selalu siap jika diseru. Jadi ya sukarela dia. Ya, dia jalankan syariat, jalankan perintah Allah gitu kan ya. Apa yang Allah perintahkan dia laksanakan gitu. Jika datang seruan Allah, dia cepat memenuhi seruan itu.
Ya khususnya sholat kan, ketika azan berkumandang, Allah menyeru, maka dia meninggalkan semua dan berangkat ke tempat sholat untuk menemui Robnya kan gitu ya. Jadi seruan Allah untuk agar kita bersabar di dunia ini gitu kan, agar jangan iri dengki, ya agar bersyukur. Nah yang cepat memenuhi seruan itu ya itu dikatakan hijrah gitu. Tapi kan nggak semudah itu kan kesadaran untuk terus hijrah ke yang lebih baik, cepat memenuhi seruan Allah. Kadang-kadang manusia itu lalai. Dia keenakan, santai-santai, mengerjakan ya sesuai keinginan hawa nafsunya gitu. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, orang itu ingin dihijrahkan, maka Allah datangkan ujian dan musibah gitu. Itu yang disebut al-hadir, terpaksa. Ya, datang musibah, datang ujian, kalau nggak bergerak mau gimana gitu ya. Ya, kalau yang tadi itu tertib beragamanya, kalau yang ini mungkin beragamanya nggak tertib, tiba-tiba hidupnya dihadirkan oleh Allah musibah, ujian, ya, bencana, ya akhirnya terpaksa bergerak gitu. Tapi itu rahmat Allah. Ya. Coba kalau Allah nggak hadirkan, dipaksa untuk hijrah, ya orangnya itu udah tenang-tenang aja gitu kan ya. Tinggal nanti tiba-tiba kaget ketika wafat, repot urusannya di alam berikutnya lebih sulit, lebih berat gitu ya, lebih pedih gitu ya. Musibah di dunia mah nggak ada apa-apanya ya, panas hati. Kalau di sana panasnya dibakar api gitu. Nah jadi semoga bisa difahami yang disebut hijrah al-hadir adalah ketika Allah hadirkan sebuah bentuk dorongan ya, musibah ataupun ujian sehingga orang itu terpaksa harus hijrah gitu ya. Kalau kaum muslim dulu ketika Rasulullah di Mekah, nah mereka kemudian beriman ya, menyembah Allah, kemudian diserang oleh Quraisy, akhirnya dipaksa untuk hijrah ke Madinah gitu ya, karena disiksa di Makkahnya gitu. Nah itu karena Allah ada rencana, Allah ada skenario yang mau dijalankan gitu ya. Kenapa seakan-akan kaum muslim, kaum mukmin kok mudah diusir oleh kafir Quraisy gitu. Nah itu ada hikmah yang besar di balik itu gitu. Nah baik, saya lanjut. Kemudian kita masuk ke Al-Quran, Quran Surat Al-Anfal, Quran Surat 8 ayat 72. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi perlindungan dan pertolongan kepada muhajirin, mereka itu sebagian menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Dan terhadap orang-orang yang beriman tapi belum berhijrah, maka tidak ada bagimu hak perlindungan. Atau dalam kalimat Al-Qur'annya, walayatihim. Sedikit pun, gitu ya. Hingga mereka berhijrah. Dan jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan agama, maka wajib atasmu memberi pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah terhadap apa yang kamu kerjakan maha melihat. Kadang-kadang orang beriman juga kan masih banyak tercampur oleh nifak, oleh kemunafikan. Sehingga dia sudah beriman tapi belum hijrah gitu. Jadi imannya banyak mubazirnya karena ya sudah Allah anugerahi iman tapi masih aja banyak maksiatnya, masih suka mengerjakan sesuatu yang tidak Allah sukai kan. Nah, hijrah itu kan meninggalkan apa-apa yang tidak Allah sukai ya, apa-apa yang tidak Allah ridhoi gitu. Tapi namanya orang beriman, ya kadang-kadang ya masih terpleset-pleset lah gitu ya. Nah, kalau orang beriman kemudian ditimpa musibah atau ujian karena kesalahannya sendiri, karena tidak hijrah meskipun sudah diberi iman, maka kaidahnya bagi orang beriman lain tidak ada bagimu hak perlindungan. Jadi
kita nggak ada kewajiban untuk menolong dia, gitu ya. Kenapa? Karena musibah dan ujiannya itu atas izin Allah. Jadi kalau kita tolong dia, Allah juga tidak memberikan hak perlindungan. Ya, misalkan orang terlilit hutang, terjebak, terjerat oleh pinjol, diteror oleh orang. Tapi itu sebuah bentuk rahmat Allah menegur dia dengan keras karena dia banyak melakukan hal-hal yang tidak Allah sukai. Akidahnya melenceng gitu ya. Sehingga mencari jalan pintas ya, mau yang perjudian, sekarang banyak tuh ya, judi online, orang trading itu syubhat ya. Itu model inovasi modern agar orang tuh pasif income, nggak usah keluar rumah, trading lewat komputer, lewat HP. Padahal kan yang menentukan tuh amal soleh gitu. Ya kalau kita bekerja sesuai keahlian, keluar ketemu orang, membantu dengan kelebihan yang ada di kita, ada tukar menukar manfaat, ada silaturahmi. Tapi kalau sekarang orang di kamar aja trading gitu kan ya, di kamar aja pakai judi online gitu. Yang penting dapat penghasilan, nggak usah repot. Nah, kemudian nanti dari hasilnya itu kalau untung dia zakat. Allah nggak menerima yang tidak baik masalahnya. Gitu ya. Ketika Allah sayang kepada orang yang mungkin banyak melakukan kesalahan ya dalam pola mencari rizki, biasanya dibuat rugi, dibuat terjerat hutang, itu pertolongan. Gitu. Ketimbang yang dibiarkan sukses terus sambil dia nggak ngerti bahwa itu salah. Dan dia mengatakan, wah aku untung besar kok, berarti Allah sayang ke aku, katanya gitu ya. Jadi harus baca Al-Quran, gimana pun sahabat-sahabat. Orang punya harta banyak, untungnya besar, hidupnya serba senang, apakah otomatis masuk surga? Kan enggak. Al-Quran enggak begitu, gitu ya. Makanya ada ayat di Al-Quran itu kan, jika Allah kemudian mengujinya dengan memberi kelapangan, dia mengatakan, oh Tuhanku memuliakanku. Katanya. Tapi jika Allah sempitkan, diuji dengan kesulitan, kemudian dia mengatakan, sesungguhnya Tuhanku menghinakanku. Katanya. Padahal bukan demikian. Gitu. Jadi yang takwa, yang Allah muliakan, bukan takwa itu bisa dalam keadaan biasa-biasa aja, bisa dalam keadaan kaya, bisa juga dalam keadaan serba terbatas, gitu, takwa itu. Nah, jadi artinya gini, ketika seseorang Allah rahmati dengan diberi musibah, ya, kemudian banyak kesulitan, kadang-kadang mukmin yang lain itu nggak tega. Terus kita bantu dia, karena dia terlilit hutang, dia minta pinjaman, kemudian kita kasih, sebentar habis. Tetap aja lilitan hutangnya nggak bisa keluar, uang yang kita kasih itu gali lubang, tutup lubang. Kenapa? Karena Allah tidak memberikan walayatihim. Dia belum diberikan wilayah perlindungan dari Allah. Jadi manusia, sayang apapun ke orang lain, ketika orang itu sedang ditimpa musibah dan ujian dari Allah, mau kita tolong sekuat tenaga juga, kalau Allah belum lepaskan dia dari ujian dan musibah itu, nggak akan keluar. Paling juga sementara aja. Bisa bayar hutang hari ini, besok udah kejerat lagi. Bisa begitu. Nah, kalau orang yang beriman, yang berpengetahuan, nolong orang salah karena orang itu sedang ditreatment dalam program pembersihan oleh Allah, kita kena musibahnya juga kalau orang ngerti. Jadi ini Allah itu sayang ke hamba itu, lagi menjaga dia dengan musibah, karena kalau nggak dikasih musibah lebih melenceng. Wah, ini ada mukmin yang sok tahu, ngerasa kasihan, nggak tega gitu. Seakan-akan Allah tuh kejam kan? Kita yang ditegur yang kena gitu. Kalau berpengetahuan. Kalau nggak berpengetahuan karena hanya ya kasih sayang, nggak tega, ya nggak apa-apa lah karena memang nggak ngerti gitu ya. Tapi sia-sia. Karena yang kita tolong itu Allah belum buka, musibahnya belum diangkat, ya tetap aja nggak bisa. Gitu. Nah, jadi tidak ada hak perlindungan bagi mereka meskipun kita mau nolong. Kecuali mereka hijrah. Kalau mereka dalam keadaan hijrah, kemudian kita lihat mereka sudah menyesali perbuatannya, sedang berjuang keras untuk tadi meluruskan akidah dan tawakal ke Allah,
Nah, beda lagi. Maka mukmin wajib membantu. Tapi membantunya dengan ilmu, nggak langsung misalkan udah bebasin hutangmu, nggak gitu. Karena dia lagi hijrah, ya udah kita bantu sedikit-sedikit sambil dia tawakal. Karena kalau dia tawakal pasti dari Allah yang mencukupi, yang membebaskan, bukan karena bantuan kita. Ya kita hanya ngasih, ya ikutlah, ikut meringankan sedikit gitu ya. Nah, jadi kalau dia belum hijrah, sebenarnya sia-sia mukmin nolong itu. Karena belum boleh sebenarnya. Tapi kalau dia dalam keadaan sedang berhijrah, kita boleh nolong. Nah, kalau kita nggak paham tentang hijrah, kita nggak tahu yang minta tolong itu sudah hijrah atau pura-pura hijrah. Karena orang yang kesulitan tuh akan ngomong, oh saya udah taubat, saya udah menyesal. Kalau ditolong, diulang lagi masalahnya kan. Jadi kita nggak benar-benar bisa mengetahui apakah dia itu sudah benar-benar menyesal dan ingin memperbaiki gitu. Kadang-kadang karena ya terpuruk, terdesak, butuh bantuan orang lain, manis di mulut gitu. Padahal sebenarnya belum mengambil pelajaran gitu. Nah itu butuh ilmu sahabat-sahabat. Jadi nolong orang tuh nggak asal gitu ya. Nah tapi kalimat selanjutnya, dan jika mereka meminta pertolonganmu dalam urusan agama, maka kamu wajib memberi pertolongan. Ya. Jadi tadi kita mungkin belum bisa memberi bantuan secara finansial, secara lahiriah, karena dia belum hijrah. Dibantu juga akan dikuras lagi oleh Allah. Gitu. Tapi kalau mereka minta pertolongan di dalam agama, kita wajib. Nanti mereka nanya, sebenarnya musibah itu di Al-Quran itu gimana sih? Ya, yang menimpa saya ini karena Allah itu benci, marah, atau karena Allah sayang. Nah, kita sampaikan kalau di agama, musibah itu memang karena kesalahan kita, Allah memaafkan sebagian besar, tapi ada yang harus menimpa supaya kita bisa ngambil pelajaran. Jadi itu sebenarnya Allah sayang. Nah, kita berikan tuh arti dari ayat-ayat yang sedang Allah bacakan ke dia. Nah, kita wajib untuk memberi nasihat-nasihat supaya dia semakin paham persoalannya gitu. Ya, tapi nggak boleh bantu lebih jauh, hanya dalam urusan memberi pemahaman agama dulu gitu. Nah, kira-kira gitu ya, sahabat-sahabat. Nah, kita lihat berikutnya di Quran surat Yunus ayat 107 ya. Ini kan udah jelas ya. Dan jika Allah menimpakan kemudorotan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak pemberian karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi mau kita urunan nih, ya. Satu komplek urunan kita bantu karena kondisi dia lagi susah. Kata Allah, dia masih harus ditimpa mudorot. Karena dia banyak kesalahan, lagi dibersihin. Satu komplek, satu RW, urunan ngumpulin bansos, ngasih ke dia, sebentar paling. Lega sebentar, setelah itu terpuruk lagi gitu. Karena memang Allah belum izinkan gitu. Tapi kalau ya tadi Allah menghendaki kebaikan, mau kondisinya serba sulit, apa ini serba krisis, nggak bisa ditolak, Allah mah akan datang. Kalau Allah udah mau ngasih rezeki, ngasih aja gitu. Gitu sahabat-sahabat. Nah, kemudian kita lihat di Quran surat An-Nahl ayat 110. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan bersabar, sungguh Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah ini coba dilihat kalimatnya ya. Orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan. Jadi tadi ada dua jenis hijrah. Kalau hijrah yang al-badi itu kan sukarela. Nggak harus dikasih ujian, tapi dia diberi kesadaran untuk memperbaiki ibadah gitu kan ya. Tapi kalau di sini hijrah sesudah menderita cobaan itu artinya al-hadir, yang Allah datangkan musibah, ujian sehingga menderita orang itu.
Tapi ya itu tadi, orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian berjihad dan bersabar, maka Tuhanmu sesudah itu Maha Pengampun. Jadi kita lihat hijrahnya ini al-hadir. Dia ditimpa musibah atau ujian agar bergerak. Kalau enggak, males-malesan. Ya, punya ilmu yang banyak nggak mau beramal, punya tenaga yang banyak nggak mau nolong orang, punya harta yang banyak nggak mau sedekah. Ya, kasih musibah sama Allah. Nah, jadi dia supaya dia bergerak. Ya kalau nggak mau nolong orang, ya paling nggak dikasih banyak ujian supaya tadi ya bisa ngaji, gitu kan ya. Ini udah nolong orang enggak, dikasih lapangnya banyak, ngaji enggak pula, ya seminimalnya ngaji lah. Karena ujian jadi ngaji gitu. Tapi kalau nanti nggak diuji, nggak ada musibah, ya tetap ngaji, tetap sedekah, tetap nolong orang. Itu kan butuh kesadaran ya sampai ke sana. Jadi ini hijrah al-hadir karena setelah menderita cobaan, ditimpa sebuah musibah agar bergerak. Nah ini asma Allah itu ada dua, sahabat-sahabat, yang terkait dengan memaksa. Jadi Allah itu maha pemaksa. Ya. Jadi ada dua asma Allah yang terkait dengan sifat itu. Yang pertama adalah Al-Qahar, yang kedua adalah Al-Jabar. Jadi kalau Al-Qahar itu, kalau orang tuh ngelenceng aja, salah jalan aja sama Allah tuh apa ya? Dihalangi, ditampar lah begitu ya, agar dia kembali ke track yang tepat. Jadi orang yang tadinya banyak maksiat, tiba-tiba Allah datangkan tamparan-tamparan dalam kehidupan, dipaksa untuk supaya lurus lagi gitu. Nah, jadinya hijrah dari yang tadinya melenceng, hijrah jadi kembali baik kan gitu ya. Dan terus membaik. Kalau Al-Jabar, orang ini udah baik. Tapi kok baiknya itu cuma segitu-gitu aja terus? Kan harusnya tiap hari itu bertambah baiknya. Bertambah dong sedekahnya, bertambah dong jihadnya. Udah merasa tenang, wah saya mah udah ngaji, udah sholat, udah aman. Kata Allah, ini orang terlalu yakin dengan amalnya ya. Baru sholat, ngaji, aja udah ngerasa pasti masuk surga, kata Allah tuh. Ya, Allah dorong ya supaya nggak boleh hanya di situ. Imannya harus terus bertambah. Ya, dikasih ujian juga. Kenapa? Karena kalau enggak, dia merasa udah aja lah segini aja udah cukup kok ngajinya gitu. Enggak, kalau udah ngaji dapat ilmu ya bantu orang dong. Sedekah dong, gitu kan dia. Berjihad dong. Ayat-ayat Al-Qur'annya dipakai untuk melawan diri sendiri, untuk beramal keluar, itu harus dipakai gitu. Nah, kalau enggak Allah dorong nanti oleh Al-Jabar itu gitu. Itu hijrah juga. Supaya orang itu terus bergerak, supaya nanti kalau meninggal bekalnya cukup gitu. Gitu sahabat-sahabat. Nah, jadi ada 3 kata kunci di sini. Hijrah, jihad, sabar. Gitu ya. Jadi kalau ditimpa ujian, hijrahnya itu nangis-nangis. Ya, dikasih banyak musibah, kasih ujian, hidupnya terpuruk. Ya Allah, sakit ya. Ampuni hamba, sambil nangis dia di sejadah gitu. Begitu nanti Allah keluarkan dari kesulitan, mulai hidupnya tenang, ya harus tetap hijrah, tapi hijrahnya jihad. Ya, nggak usah nangis lagi, tapi bantu orang pakai keringat, bantu orang banyak beramal, gitu kan ya. Tinggal pilih mau tadi ya, mau hijrahnya sambil nangis-nangis atau hijrahnya sambil berkeringat, tinggal pilih aja gitu ya. Ya, sebenarnya lebih enak mending capek ketimbang harus dengan air mata gitu karena berat kan dengan ujian itu. Tapi ujian juga jadi paham, jadi dekat dengan Allah itu juga baik gitu. Tapi kalau boleh dikasih pilihan, nggak usah pakai ujian-ujian yang membuat sedih deh. Biar saya capek aja berjihad di jalan Allah gitu kan. Nolong orang, tapi hidupnya baik-baik aja gitu. Nah, jadi kita lihat di sini orang-orang yang beriman ini ya, ada 3 kata kuncinya, hijrah, jihad, dan sabar. Hijrah dan jihad
Itu kalau nanti sahabat-sahabat lihat di Quran Surat Al-Baqarah ayat 218, jadi orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharap rahmat. Jadi kalau kita mengharap rahmat tapi hanya berdoa tanpa hijrah dan jihad, itu namanya nggak mengharap rahmat. Jadi kalau mau minta pertolongan dari Allah, caranya nggak hanya berdoa kosong, tapi harus sambil hijrah dan juga berjuang untuk jihad. Ya sedekah apa yang saya bisa, bantu apa yang dimudahkan buat saya, ya saya sedekahkan gitu ya. Sambil saya memperbaiki kesalahan-kesalahan saya. Harus seperti itu yang namanya orang sedang mengharap rahmat. Jadi Allah nggak akan memberikan rahmatnya kepada orang yang tidak mengharapkan. Sementara kalau jihad dan sabar bisa dilihat di Quran Surat Ali Imran ayat 142. Itu kuncinya surga. Apakah kalian menyangka akan masuk surga padahal belum teruji ya siapa yang benar-benar berjihad dan sabar di antara kalian. Nah, surga ini bukan surga akhirat saja, termasuk surga dunia. Ya orang yang berjihad dan sabar dalam berjihad, Allah kasih di dunianya itu hidupnya itu serba menyenangkan gitu. Jannah dunia dikasih. Memang capek berjihad di jalan Allah, tapi rumah tangganya lancar, anak-anaknya sehat, semua keluarganya beriman. Ya, tapi dia capek karena dia harus menyeru orang, nolong orang gitu ya. Nah, itu sorga sebenarnya gitu. Ya, kehidupannya sendiri Allah jamin, tapi dia menghabiskan waktunya untuk berkeringat, capek-capean, mengumpulkan bekal akhirat. Ya, untuk dia sendiri kok jihadnya, bukan untuk Allah kok. Allah mah kita bantu juga, atau nggak bantu, nggak akan mengurangi kuasanya Allah gitu. Allah suruh kita bantu itu untuk supaya kita diberi kesempatan ikutan punya amal gitu. Tapi kalau enggak, ya Allah mah kun fayakun selesai semua gitu. Ya mungkin itu aja, sahabat-sahabat. Kita tutup ya kajian hari ini. Insya Allah jika memang masih ada rezekinya, kita bertemu kembali minggu depan untuk melanjutkan kajian dan sama-sama belajar tadi ya, mendengarkan nasihat-nasihat Allah ya dalam Al-Quran gitu. Baik, yang hak dari Allah, yang batil dari saya pribadi. Mari kita tutup kajian hari ini dengan beristighfar kepada Allah dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.